Halo semuanya, perkenalkan saya Made Indira Paramita dengan NIM 18025511043 dari Kedokteran Gigi Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara anestesi dan pencabutan gigi 16. Sebelum mulai harus diketahui indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi permanen. Indikasinya adalah karies yang meluas, superannumerity, alasan ortodontik, adanya fraktur mahkota atau akar, gigi malposisi, gigi impaksi, gigi dengan penyakit periodontal, gigi yang terlibat fraktur rahang, dan pre-prosthetic therapy. Adapun kontraindikasi pencabutan gigi permanen adalah penyakit sistemik yang tidak terkontrol seperti diabetes mellitus, penyakit ginjal dengan uremia parah, kehamilan, leukemia, hemofilia, dan gangguan platelet. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah alat pelindung diri berupa masker dan handscoon apabila saat pandemi menggunakan APD level 3. Kemudian siring dan ampul anestesi, povidone iodin 1%, kasa, tampon dan cotton pellet, elevator, nirbecken, alat diagnostik, anestesi topikal berupa gel, aplikator tip, forceps, dan desmotom. Pencabutan gigi permanen akan sangat menyakitkan bagi pasien apabila operator tidak melakukan anestesi dengan benar. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara anestesi untuk pencabutan gigi 16. Hal pertama adalah operator harus menggunakan alat pelindung diri. Lakukan persiapan bahan anestesi. Yang pertama, kencangkan jarum terlebih dahulu, kemudian keluarkan siring dari bungkusnya. Kemudian larutan anestesi dalam sediaan ampul diputar agar seluruh larutan berada di bagian bawah leher ampul. Patahkan leher ampul dengan bungkus siring agar tidak melukai tangan. Kemudian masukkan larutan anestesi ke dalam siring dalam posisi terbalik. Jarum siring tidak boleh mengenai dinding ampul, harus berada tepat di tengah, dan jarum yang masuk ke ampul hanya sedikit untuk menghindari gelembung yang berlebih. Tarik larutan anestesi ke dalam siring, jika ada gelembung keluarkan sedikit, lalu diketuk. Tutup kembali siring seperti pada video agar tidak melukai tangan. Anestesi gigi 16 dilakukan dengan blok palatinus majus dan 2 infiltrasi pada nervus alveolaris superior medius yang menginervasi akar mesiobukal gigi M1 dan nervus alveolaris superior posterior yang menginervasi akar distobukal dan palatal gigi M1. Pertama dilakukan blok palatinus majus. Keringkan daerah kerja menggunakan kasa steril dengan bantuan kaca mulut dan pinset. Asepsis dengan cotton pellet yang sudah diberi povidone iodin 1% dengan gerakan sirkular keluar. Aplikasikan anestesi topikal sediaan gel dengan bantuan aplikator tip pada daerah injeksi. Lalu ditunggu 2 menit. Arahkan siring pada titik insersi dengan bevel menghadap ke tulang. Penetrasi sekitar 5 mm sampai berkontak dengan tulang. Kemudian lakukan aspirasi. Jika negatif, deponirkan larutan anestesi sebanyak 1 cc dan sisanya untuk infiltrasi. Selanjutnya dilakukan anestesi infiltrasi. Retraksi bibir atas pasien untuk melihat batas mukosa bergerak dan tidak bergerak menggunakan kaca mulut. Lalu keringkan daerah kerja menggunakan kasa steril, asepsis dengan povidone iodin 1%, kemudian aplikasikan anestesi topikal berupa gel, kemudian insersi jarum. Insersi jarum dilakukan pada mucobuccal fold antara P2 dan M1 untuk menganestesi nervus alveolaris superior medius. Insersi bevel menghadap tulang dan sejajar sumbu panjang gigi. Penetrasikan jarum hingga bevel berada di atas regio apikal dari gigi tersebut dengan kedalaman penetrasi 3-5 mm. Lakukan aspirasi, jika negatif deponirkan sebanyak 0,5 cc. Kemudian pijat pelan mukosa. Kemudian lakukan hal yang sama pada mucobuccal fold antara M1 dan M2 untuk menganestesi nervus alveolaris superior posterior. Tampilan klinis apabila anestesi sudah bekerja yaitu mukosa lebih pucat daripada sekitarnya. Bisa dicek juga dengan sonde apabila pasien sudah merasa kebas, artinya anestesi sudah bekerja. Tangan yang tidak dominan memegang mukosa palatal dan bukal. Pisahkan jaringan luna atau ligamen periodontal yang mengelilingi gigi dengan desmotom. Dipegang dengan teknik pen grabs dengan tangan dominan, diposisikan di bawah sulcus gingiva, dilakukan dari distal, palatal, mesial, dan bukal mengelilingi gigi. Dilakukan secara kontinu. Apabila gigi sudah terasa longgar, dilanjutkan dengan penggunaan elevator.
Elevator dipegang menggunakan teknik hand grabs pada sisi mesial dan distal dengan bagian cekung menghadap ke gigi. Lakukan gerakan rotasi searah jarum jam pada aspek distal dan berlawanan arah jarum jam pada sisi mesial sampai gigi terelevasi keluar dari soket. Jangan lupa memfiksasi gigi tetangga agar tidak cedera. Kemudian adaptasikan forceps seapikal mungkin sehingga dapat mengekspansi tulang ke arah kortikal dan memindahkan pusat rotasi sejauh mungkin ke arah apikal untuk mencegah fraktur akar. Luksasi dengan extraction forceps dengan meluksasi gigi ke arah bukal, kemudian palatal, dan tekanan diperbesar secara perlahan. Jika sudah terluksasi dengan baik, aplikasikan gaya ekstraksi ke arah buko-oklusal untuk mengeluarkan gigi dari soket dengan kekuatan kecil. Palpasi tulang di sekitar soket, jika tajam bisa dihaluskan dengan bone ranger dan bone file. Bersihkan soket dengan irigasi, jika perlu kuretase, lakukan kuretase. Jika sudah, instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Setelah tindakan selesai, ada baiknya operator menyampaikan instruksi pasca pencabutan untuk pasien. Beberapa instruksi pasca pencabutan adalah gigit tampon selama 30-45 menit, jangan menghisap daerah luka dan jangan menggunakan sedotan, jangan memainkan daerah luka dengan lidah ataupun tangan, jangan berkumur terlalu sering, dan hindari menggosok pada daerah luka. Namun, disarankan untuk tetap menjaga oral hygiene. Apabila pasien merokok, disarankan jangan merokok selama 24-48 jam. Makan dan minum yang lunak dan dingin, lalu minum obat sesuai resep dokter. Resep akan saya tampilkan di layar. Dalam kasus ini, saya meresepkan pasien antibiotik amoxicillin 500 mg sebanyak 15 tablet, diminum 3 kali sehari selama 5 hari. Dan analgesik esamefenamat 500 mg sebanyak 10 tablet yang diminum 3 kali sehari apabila pasien merasa nyeri. Perlu diketahui pemberian antibiotik itu tidak wajib. Kemudian yang terakhir, apabila pendarahan tidak berhenti selama 1-2 jam, harap langsung menghubungi dokter atau bawa ke UGD. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. 이 한마디면 scene stealer 한마디도 안해 한 글자로 first killer 라이브라면 관중들은 다 등고 서로 마치 thriller 어린 놈의 베테랑 랩에 남는 요원한테 봤어 사장님